Salam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersyukur pada minggu yang ketiga ini Tuhan masih tetap menunjukkan kasih setia dalam kehidupan kita sekalian. Karena itu pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-23. Tetapi saya hanya akan membacakan bagi kita dari ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Dan ayat-ayat selanjutnya akan kita baca bersama-sama di Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan di dalam Bilangan 11 ayat 4 dan seterusnya, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat akan ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Demikianlah jauh kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Tema kita pada saat ini yaitu menikmati berkat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu bacakan. Kami percaya kebenaran firman yang akan kami renungkan akan menolong kami menyikapkan kebenaran itu dalam hidup kami, untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kami menikmati akan berkat-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita yang hidup pasti mengharapkan akan berkat Tuhan. Ketika kita bangun pagi, kita menikmati udara pagi, itu adalah suatu berkat yang Tuhan beri. Ketika kita bisa melihat keluarga kita, anak-anak, suami istri dalam keadaan yang sehat, maka itu adalah suatu berkat yang Tuhan beri. Apalagi dalam situasi dan kondisi saat ini, ketika Tuhan memberikan kepada kita untuk kita bisa menikmati makan 3 kali sehari, maka itu adalah suatu berkat yang luar biasa yang Tuhan beri bagi kehidupan kita. Tetapi perlu kita sadari bahwa berkat Tuhan itu tidak hanya hal-hal yang menyangkut dengan materi atau kekayaan. Ketika kita memperoleh sukacita, kedamaian, ketentraman, kita memperoleh keselamatan, bahkan kehidupan yang kekal, maka itu juga adalah suatu berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Tetapi sayangnya tidak semua orang bisa melihat berkat itu sebagai suatu hal yang harus dia nikmati di dalam hidupnya. Ada orang yang bangun pagi sudah mengomel karena istri terlambat siapkan kopi. Ada yang pagi hari sudah mengomel karena merasa bahwa pagi itu terlalu cepat. Kenapa pagi tidak begitu harus? Kenapa waktu itu terlalu cepat? Padahal dia masih ingin tidur lebih lama lagi. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh dari orang-orang yang tidak pernah menikmati dan merasakan akan berkat Allah dalam kehidupannya. Padahal di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan bisa kita menambahkannya. Artinya, kita kerja bagaimanapun, kita banting tulang, kemudian kita berusaha dengan kekuatan tenaga kita. Kalau Tuhan tidak berkati, maka apapun yang kita kerjakan itu akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita benar-benar menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini, menikmati berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur.
Yang pertama adalah kita jangan rakus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita, mungkin kita semua pernah membaca atau kita mengetahui, ini adalah cerita rakyat tentang seekor anjing yang dia mencuri tulang daging pada sebuah warung. Setelah dia mendapatkan tulang daging itu, maka dia berlari dan ingin menyeberang ke suatu tempat. Nah, ketika dia melewati sebuah jembatan, ketika dia jalan, kemudian dia melihat di air itu ada seekor anjing besar yang juga sementara menggigit tulang. Tanpa dia sadari bahwa itu adalah bayangannya sendiri. Karena dia ingin mendapatkan tulang itu, maka dia masuk dan dia menceburkan dirinya di dalam sungai itu. Apa yang terjadi? Akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Tulang itu terbawa air, terhanyut. Dan pada akhirnya dia hanya kedinginan dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa demikian? Karena kerakusannya, ingin mendapatkan lebih, sehingga pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam perikop yang baru kita baca ini juga menjelaskan tentang kondisi bangsa Israel yang tidak puas dengan apa yang Tuhan beri bagi mereka. Sehingga akibatnya mereka itu bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka itu memberontak kepada Tuhan dan kepada Musa. Itu sebabnya di dalam ayat yang keempat ini, di situ dikatakan bahwa mereka kemasukan nafsu rakus. Di dalam ayat 4 itu dijelaskan bahwa mereka kemasukan nafsu rakus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata ini mengingatkan kita tentang promo yang biasa itu ditawarkan oleh warung-warung atau restoran-restoran. Biasanya promo itu makan sepuas-puasnya. Cukup membayar 50.000 untuk satu orang. Nah, itu biasa ada promo-promo yang ditawarkan oleh restoran atau warung-warung. Nah, ada sebuah cerita sepasang suami istri. Mereka adalah pengantin yang baru. Mereka mendapatkan sebuah promo dari sebuah restoran untuk makan sepuas-puasnya. Karena itu mereka menikmati semua makanan yang ada itu. Dan kemudian sang suami ini dia mengambil arak. Dia minum arak itu sampai dia mabuk. Setelah dia pulang sampai di rumah, mukanya itu sudah pucat. Karena mukanya pucat, maka sang istri membawa dia, melarikan untuk dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa dia akhirnya meninggal karena jantungnya tidak lagi sanggup untuk menampung miras atau alkohol yang sudah kelebihan overdosis pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kerakusan itu adalah sesuatu yang berbahaya. Nafsu rakus akan muncul saat orang merasa berhak untuk mendapatkan lebih. Contohnya, kapasitas perut kita hanya cukup makan satu piring. Tetapi kemudian karena kita melihat makanan itu lezat, makanan yang disajikan itu ada banyak menu, ada sate, ada daging babi guling, kemudian ada makanan-makanan yang lain, membuat kita itu makan melebihi dari kapasitas perut kita. Kita mungkin bisa makan 3 piring. Sehingga pada akhirnya menyebabkan kita sakit perut. Pada akhirnya bisa menyebabkan kita asam urat dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ataupun contoh yang berkaitan dengan situasi saat ini,
ketika wabah virus corona membuat banyak orang yang mengalami kekhawatiran. Karena itu ada orang-orang yang melakukan penumpukan. Mereka menumpuk beras berkarung-karung hanya karena ketakutan mereka tidak mendapatkan stok makanan. Ataupun ada orang yang melakukan penumpukan masker karena takut bahwa tidak akan mendapatkan stok masker, makanya mereka melakukan penumpukan. Nah, bukankah hal-hal seperti ini adalah bentuk dari kita yang kemasukan kerakusan karena kita takut dan kita khawatir tentang keadaan kondisi saat ini? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, akibat nafsu rakus, bangsa Israel merasa tidak puas dengan mana yang Tuhan beri. Mereka menuntut kepada Tuhan dan mereka membanding-bandingkan keadaan hidup mereka ketika mereka masih ada di Mesir dan ketika mereka di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Kalau kita baca di dalam ayat, perhatikan di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, maka di situ bangsa Israel berkata, kalau kami di Mesir kami makan gratis. Di sana ada ikan, di sana ada daging, di sana ada semangka, ada mentimun, ada bawang putih, ada bawang merah. Tetapi kami di sini, kami kurus kering. Kami tidak mendapatkan apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, inilah situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. COVID-19 itu telah membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, sehingga imbasnya mereka mengalami kelaparan. Itu sebabnya pemerintah memberikan BLT sebagai sebuah solusi untuk dapat mengatasi orang-orang yang mengalami kelaparan, atau memberikan BLT sebagai suatu bentuk akibat COVID-19 ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mirisnya ada orang yang tidak layak untuk mendapatkan BLT, namun mereka menuntut supaya mereka mendapatkan. Padahal ada orang yang ketika mereka ditanya, mereka tersinggung ketika disebut mereka sebagai orang miskin. Tetapi ketika bantuan itu diberi, mereka mau menerima dan mereka menganggap bahwa sebenarnya mereka layak untuk mendapatkan karena mereka masuk dalam kategori orang miskin. Nah, ini adalah sesuatu yang miris. Yang sebenarnya mereka tidak layak untuk mendapatkan, hanya orang-orang yang memang pantas karena mereka terdampak dari COVID-19 ini yang harus mereka dapatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, inilah yang dikatakan di dalam ayat 4, bahwa mereka telah kemasukan nafsu rakus. Nah, bangsa Israel, mereka mengeluh tentang keadaan yang mereka hadapi. Mereka mengeluh bukan karena jarak tempuh. Mereka mengeluh bukan karena kelelahan. Mereka mengeluh bukan karena kelaparan, tetapi karena kerakusan dan keserakahan untuk makan daging. Memang makanan itu adalah suatu kebutuhan pokok bagi kita semua. Tetapi jangan gara-gara makanan kita tidak masuk surga. Jangan gara-gara makanan pada akhirnya kita bertengkar satu sama yang lain. Itu sebabnya dalam situasi saat ini, ketika kita diperhadapkan dengan COVID-19, marilah kita menjadi orang-orang yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita menjadi orang-orang yang melihat bahwa peristiwa ini bukanlah suatu kebencian Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita melihat situasi ini, bagaimana Tuhan sementara menguji iman kita. Masihkah kita tetap setia kepada Tuhan? Masihkah kita tetap berharap kepada Tuhan? Masihkah kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Jangan seperti bangsa Israel, yang karena perut membuat mereka kemasukan nafsu rakus, yang pada akhirnya menyebabkan mereka memiliki hubungan yang rusak dengan Tuhan dan sesama.
Jangan karena situasi dan kondisi yang dialami saat ini membuat kita bertindak anarkis. Jangan karena situasi dan kondisi seperti ini membuat kita berontak. Tetapi marilah kita meminta hikmat daripada Tuhan. Kita meminta pertolongan dari Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, akan memberikan jalan keluar. Sehingga kita tidak akan menjadi orang-orang yang terlantar. Karena kita percaya akan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita membaca atau kalau kita menyaksikan tayangan-tayangan yang disiarkan di televisi, ada seorang wanita yang terinjak karena mereka merebut bantuan dari pemerintah. Akibat mereka merebut makanan itu menyebabkan wanita ini terinjak. Nah, inilah akibat dari kerakusan. Gara-gara makanan pada akhirnya dapat membuat orang bisa bertengkar, bisa berkelahi. Itu sebabnya kita tidak menjadi orang-orang yang sama seperti bangsa Israel yang karena kemasukan nafsu rakus, pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang memberontak kepada Tuhan seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi marilah kita mau menikmati berkat Tuhan dengan memiliki dan meminta pengertian dari Tuhan supaya kita dapat tetap mensyukuri akan setiap berkat yang Tuhan beri bagi kehidupan kita. Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menikmati berkat Allah di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini? Yang kedua adalah berpegang kepada janjinya. Nah, di tengah-tengah situasi saat ini, tentu pemerintah berjanji akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Tetapi sayangnya tidak semua yang mendapatkan bantuan itu. Karena ada begitu masih banyak orang yang mengeluh karena mereka tidak mendapatkan bantuan. Nah, bagi saya bahwa ini adalah suatu atau bisa kita sebut sebagai human error. Kesalahan manusia itu bisa terjadi pada siapapun juga. Tetapi bagaimana dengan janji Allah bagi hidup kita? Apakah Dia adalah pribadi yang tidak cermat untuk menepati janjinya, untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidup kita? Masakan Tuhan yang berjanji dan Dia akan mengingkari akan janjinya? Ketika Musa bertanya kepada Tuhan di dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22 itu, Musa katakan kepada Tuhan, apakah 600.000 orang itu belum termasuk anak-anak, belum termasuk orang yang menunggang kuda, mereka akan terakomodir segala kebutuhan mereka dengan makanan yang akan diberikan Tuhan selama 1 bulan. Musa bertanya kepada Tuhan, apakah itu akan cukup untuk mengakomodir kebutuhan mereka selama 1 bulan? Jadi ketika Musa bertanya demikian, maka ada terkesan bahwa sebenarnya Musa meragukan akan janji Allah. Nah, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam masa kesusahan ini banyak orang yang meragukan pertolongan Tuhan. Banyak orang yang meragukan akan janji Allah dalam hidupnya. Apakah Tuhan itu masih tetap ada untuk melihat keadaan hidup kita? Apakah kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan itu masih berlaku sampai saat ini? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lainnya
yang berkaitan dengan pertolongan Tuhan. Seharusnya Musa tidak perlu meragukan akan kuasa Tuhan. Sebab jika Allah telah memelihara mereka keluar dari tanah Mesir, bahkan Allah telah menunjukkan kuasa mujizat dengan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Bahkan Allah menunjukkan pemeliharaan dengan memberikan kepada mereka tiang awan dan tiang api, sehingga mereka berjalan dan tidak kepanasan dan tidak kehujanan dan tidak kedinginan. Maka sebenarnya itu semua sudah menjadi suatu jaminan bahwa Tuhan akan tetap memelihara akan hidup mereka. Itu merupakan sebuah bukti bahwa sebenarnya Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Itu sebabnya jika kita membaca di dalam ayat yang ke-23, di situ Tuhan memberikan jawaban kepada Musa. Tuhan katakan, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Tuhan ingin membuktikan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak dapat Tuhan kerjakan. Tuhan ingin membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Yang harus kita lakukan di tengah situasi dan kondisi saat ini adalah kita harus tetap percaya dan mengimani akan janji Tuhan. Kalau Tuhan telah menunjukkan pemeliharaan pada masa lampau, bahkan ketika tahun 1998 itu ketika terjadi krisis moneter, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita bisa dapat melewati itu semua. Bahkan pemeliharaan itu akan juga Tuhan buktikan bagi kehidupan kita dalam situasi dan kondisi saat ini. Dia tetap akan menunjukkan kuasanya. Dia tetap akan menunjukkan pemeliharaan yang ajaib, sehingga kita akan dapat terpenuhi akan kebutuhan dalam kehidupan kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ketika satu pintu tertutup, maka akan ada pintu-pintu yang lain. Maka akan ada cara-cara yang lain yang Tuhan akan bukakan untuk dapat memberkati hidup kita. Karena itu jangan pernah kita takut dan khawatir di dalam kita menjalani kehidupan ini. Situasi dan kondisi boleh berubah, tetapi janji Allah akan Ia tergenapkan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan tetap memelihara. Tuhan akan tetap menunjukkan kasih setia untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, aku akan menolong engkau, dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku untuk membawa kemenangan. Nah, inilah janji Allah yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Inilah janji Allah yang harus kita imani di dalam hidup kita. Bahwa kita yakin akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita meragukan akan pertolongan Tuhan. Yakinlah, kalau Tuhan telah memelihara kita pada masa lampau, maka Dia akan tetap menunjukkan kuasa dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Sampai saat ini, kalau kita masih bisa ada, kita masih dapat berdiri, kita masih dapat kuat menghadapi segala sesuatu, maka itu adalah bukti bahwa Tuhan tetap menunjukkan kasih setia di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada saat ini dapat memberkati kita, dapat menguatkan dan meneguhkan kita untuk kita dapat bertahan di tengah-tengah badai kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan. Kami percaya akan janji Allah dalam hidup kami, untuk kami tetap dapat menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Kami diingatkan untuk tidak menjadi orang yang serakah, tidak menjadi orang yang rakus, tetapi sebaliknya kami tetap berpegang kepada janji-Mu,
bahwa Tuhan tidak akan sedetik untuk meninggalkan kami. Karena kami adalah milik kepunyaan-Mu dan Tuhan akan bertanggung jawab terhadap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.